Terlihat Putri Tulang sedang berjalan, kemudian ia berlutut memanggil ayahnya. Ia mengabarkan bahwa apa yang ayahnya perintahkan telah ia laksanakan. Dirinya telah meninggalkan Tang Sanjang dan lainnya di dalam kota. Namun Sun Wukong selalu berada di dekat Tang Sanjang. Ayahnya mengatakan tak perlu repot-repot mengurusi Tang Sanjang, juga Wukong, alias meminta putrinya untuk mengabaikan mereka. Karena yang dirinya inginkan adalah api abadi. Untuk memiliki kekuatan tak terbatas dari api abadi yang datang ke kerajaan Tulang, tidak boleh membiarkannya pergi. Putri Tulang meminta ayahnya agar menyerahkan hal tersebut kepada dirinya. Ayahnya tidak perlu turun tangan. Ayahnya membentak Putri Tulang lantaran sebagai seorang siluman namun memiliki perasaan terhadap manusia biasa. Ayahnya mengingatkan kejadian masa lalu ketika Putri Tulang menaruh rasa kepada manusia. Putri Tulang mengatakan bahwa dirinya sekarang telah berubah. Ayahnya memberitahu Putri Tulang bahwa dirinya melakukan hal itu demi kebaikan Putri Tulang. Ayahnya juga menanyakan mengenai perasaan dirinya kepada Tang Sanjang untuk saat ini. Untuk saat ini dirinya telah sadar, dirinya bersedia seumur hidupnya tinggal di sini untuk melayani ayahnya. Ia meyakinkan ayahnya bahwa dirinya takkan mempunyai pikiran seperti dahulu lagi. Ayahnya meminta kali ini untuk tidak mengecewakannya. Setelah menangkap api abadi, selanjutnya adalah membunuh Tang Sanjang. Prajurit Tulang datang, ternyata ini juga adalah anaknya. Ia bersedia mewakili untuk melaksanakan hal tersebut. Prajurit Tulang berpendapat meski mereka mempunyai Sun Wukong, asal mereka masih berada di kota Tulang, mereka akan sulit untuk melarikan diri. Dirinya yakin bisa membunuh mereka semua. Ayahnya bangga dengan prajurit Tulang, lantaran prajurit Tulang memang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ayahnya meminta prajurit Tulang untuk membereskan Sun Wukong dan lainnya, sedang dirinya akan menangkap api abadi dengan tangannya sendiri. Malam ini energi zombie Jin dari alam kematian pasti akan muncul di atas bumi. Di sisi lain, Aosu masih kejar-kejaran dengan para zombie. Ia mengingatkan zombie itu jika terus mengejar dirinya takkan segan lagi untuk menyerang. Beberapa saat kemudian dirinya mencium aroma busuk di tempat itu, namun tak tahu aroma apa yang ia cium. Mengira jika zombie itu telah pergi karena ia tak melihatnya. Namun tiba-tiba ia terkena bola yang ditendang oleh zombie tersebut. Zombie itu mengajak Aosu untuk bermain bersama. Aosu terkepung, ia menggunakan serangan guntur menyerang mereka. Meski mereka semua terjatuh, namun ada salah satu dari mereka yang menggigit kaki Aosu dan membuat Aosu berteriak kesakitan. Sedang Subaji dan Jihu masih melanjutkan bersenang-senang, namun tak lama kemudian ia menyadari jika yang di depannya bukanlah wanita cantik melainkan zombie. Jihu pun juga menyadari semua yang ia makan menjadi busuk. Jihu melemparkan meja ke arah zombie tersebut. Nampak ketika ia keluar dari ruangan tersebut nyatanya masih ada lagi dan mereka berlari untuk menghindarinya. Baji kamuflase dengan memegang pot bunga, dengan begitu dirinya bisa lolos dari pengejaran. Mengira jika dirinya telah aman, namun ketika ia berjalan ingin pergi, di depannya ada 3 wanita yang tadi membawakan baji minuman. Kemanapun Subaji berlari, 3 zombie itu selalu berada di depannya. Ia berpikir jika dirinya sedang berhalusinasi.
Namun pada akhirnya Zubaji tertangkap. Setelah tertangkap, Zubaji kembali menuju kamar di mana api abadi berada. Nampak Zubaji telah terpengaruh oleh mereka sehingga kesadarannya telah hilang. 你回来了，来了，小雨，离远点。怎么了？他的脸红。 Melihat hal itu, lantas mereka mengikat Zubaji. 八戒师兄，快醒过来！ Ucing dengan terpaksa memukul Zubaji untuk menyadarkannya. Setelah sadar, si Oyu menjelaskan bahwa tadi Zubaji menyerang mereka. Baji tak percaya karena dirinya kembali untuk mengingatkan mereka jika ada masalah di luar. Dirinya ingin memanggil guru dan lainnya untuk segera pergi dari tempat ini. Zubaji meminta mereka untuk cepat melepaskan dirinya. Si Oyu menduga bahwa Zubaji telah terpapar oleh energi zombie dari suatu tempat. Zubaji tak percaya dan meminta mereka untuk memeriksanya. Jika tidak percaya, Ucing menyarankan Zubaji untuk tidak sembarangan bergerak. Ketika dilepaskan, Zubaji kembali tak sadarkan diri. Dan mereka pun kembali mengikat Zubaji demi keamanan mereka semua. 住的手吧，不报私仇吧。你们也不用想这么住，不要打了，不要打了。 Sekarang mereka yakin jika Zubaji telah terpapar energi zombie. Wucing mengajak mereka untuk pergi mencari gurunya dan Sun Wukong dan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Xiaoyu mencium bau busuk dari kabut tebal di tempat itu. Wucing menjelaskan jika itu adalah energi zombie jin. Semakin lama akan semakin tebal. Bailang merasakan ada yang mengawasi mereka. Ternyata itu adalah Yihu. Yihu memberitahu bahwa di mana-mana ada zombie. Ketika Yihu berjalan mendekat ke arah mereka, Wucing meminta Yihu untuk berhenti terlebih dahulu. Ia menanyakan apakah Yihu tadi pergi bersama dengan Zubaji. Melihat Zubaji, Yihu kesal lantaran tadi Baji menggunakan dirinya sebagai umpan agar Baji bisa melarikan diri. Yihu menjelaskan intinya orang-orang di tempat ini tiba-tiba menggila dan terus mengejar, tidak melepaskan dirinya. Tak berapa lama para zombie itu datang ke tempat mereka. Bailang menyadari jika para zombie itu adalah para penduduk kota. Wucing mengajak mereka untuk segera kabur. Wucing juga mengingatkan mereka agar tidak sampai terkena gigitan para zombie. Jika tidak, mereka akan tertular energi zombie. Para zombie mulai menyerang. Yihu tak tahu mengapa para penduduk menjadi seperti itu, padahal sebelumnya baik-baik saja. Wucing menjelaskan bahwa hal itu karena mereka telah kehilangan kesadaran akalnya. Ketika Zubaji akan digigit oleh zombie itu, Yihu yang melihatnya mengangkat gerobaknya dan menggunakan gerobak itu untuk menyerang para zombie. Sekalian dirinya membalas perbuatan Baji kepada dirinya. Setelah menjatuhkan mereka semua, Wucing mengajak mereka untuk segera pergi, namun tiba-tiba ada yang datang lagi. Ketika ingin lari, mereka dicegat oleh Putri Tulang.
meminta mereka untuk tidak perlu berlari lagi. Putri Tulang mengingatkan mereka bahwa mereka tak akan bisa keluar dari tempat ini. Putri Tulang menggunakan kekuatannya untuk menangkap Bailang.